Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini ya, saya akan coba mengatasi nih, ada merpati saya ya yang pelontang ini itu semakin kurus teman-teman ya. Bisa dibilang itu hampir nyilet teman-teman. Nih, kita bisa lihat tulang dadanya ya. Nih, ini kurus teman-teman ya, kurus banget ya. Nih, ini hampir nyilet teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa penyebab ya kenapa kok merpati teman-teman bisa kurus kayak gini. Padahal makanya itu normal ya, makanya itu banyak seperti biasa, tapi badannya itu nggak gemuk-gemuk malah semakin kurus ya. Nah, di sini ada berbagai penyebab dan saya akan coba kasih solusinya nih teman-teman ya, menurut saya pribadi dalam mengatasi merpati yang kurus dan hampir nyilet ini ya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang mengalami merpatinya seperti itu bisa disimak sampai selesai biar teman-teman itu tahu nih caranya agar memulihkan body merpati seperti semula lagi. Oke. Nah, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, sebenarnya ini ada lebih dari satu yang merpati saya yang lumayan kurus teman-teman, cuman yang merpati pelontang ini yang paling kurus ya. Nih, yang paling kurus. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu penyebab dari merpati teman-teman itu kurus selain merpati itu sakit ya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya merpati itu terkena cacingan teman-teman ya. Nah, itu yang sering dialami oleh burung merpati ketika merpati teman-teman nafsu makannya normal ya seperti biasa, tapi kok kurus aja ya, nggak gemuk-gemuk ya. Jadi yang pertama itu biasanya terkena cacing. Nah, untuk cara mengetahui merpati teman-teman terkena cacing itu biasanya kalau pagi hari teman-teman lihat tuh ya kotorannya. Biasanya kalau merpati yang terkena cacing itu di dalam kotorannya itu ada cacingnya juga keluar teman-teman ya. Nah, itu tandanya merpati terkena cacing ya. Nah, terus agresifnya dari merpati tersebut juga berkurang ya ketika merpati itu terkena cacing. Nah, untuk obat sendiri untuk mengatasi merpati yang cacingan ini itu ada dua hal ya, dari yang alami sampai yang dari obat-obatan ya. Nah, untuk yang alami biasanya saya gunakan buah pinang ya, buah pinang untuk mengatasi merpati yang terkena cacing ya. Jadi buahnya itu saya buka ya dan saya potong tuh, saya potong paling segede biji jagung aja, satu aja cukup teman-teman ya. Teman-teman langsung lolokan aja pada waktu malam hari ataupun sore hari ya, sebelum merpati itu dikasih makan teman-teman ya. Kalian lolokan buah pinang tersebut ataupun jamek kepada burung merpati yang terkena cacingan. Jadi takarannya itu satu butir ya, segede biji jagung. Nah, itu untuk cara yang alami ya untuk merpati yang terkena cacingan ini dengan buah pinang. Terus yang kedua dari obat-obatan, biasa saya gunakan itu cacing eksitor teman-teman. Nah, cacing eksitor ini murah ya, dan saya biasa gunakan cacing eksitor ini ya untuk mengatasi merpati yang terkena cacingnya ya. Nah, jadi untuk penggunanya ini cacing eksitor ini teman-teman campurkan saja ke dalam minumannya ya. Campurkan saja, kira-kira jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit ya. Nah, biasanya kalau sudah dikasih cacing eksitor ini, merpatinya pada waktu pagi hari itu di dalam kotorannya itu biasanya cacingnya pada keluar semua teman-teman ya. Jadi cukup satu malam aja biasanya cacing sudah pada keluar. Nah, itu untuk penggunaan cacing eksitor ini. Tapi penggunanya itu jangan sering-sering ya. Biasanya saya gunakan satu tahun itu 2 kali ya. Nah, itu untuk penggunaan cacing eksitor ini. Biasanya cacing eksitor ini ampuh untuk mengusir cacing pada pencernaan pada burung merpati ya. Nah, jadi saya gunakan cacing eksitor. Nah, itu penyebab yang ke satu teman-teman ya, karena cacing. Nah, penyebab yang kedua itu karena merpati bisa jadi stres teman-teman. Nah, merpati stres juga menurunkan nafsu makan, terus nafsu birahinya itu sangat berpengaruh banget ya ketika merpati teman-teman itu mengalami stres ya. Cuman merpati pelontang saya ini itu tidak lagi stres teman-teman ya. Mungkin ini
terkena cacing ya, terkena cacing. Nah, maka dari itu saya belikan saja nanti obatnya, ataupun kalau ada buah pinang ya, lebih baik sih buah pinang ya yang alami. Nah, untuk merpati stres biasanya tanda-tandanya itu merpatinya itu tidak agresif teman-teman, tidak agresif dan cenderung diam ya. Nah, merpati itu biasanya juga menyendiri ya, jadi tidak gabung ke koloni yang lain. Biasanya merpati yang stres ini itu menyendiri ya. Nah, itu ciri-ciri merpati yang stres ya, bisa mengurangi nafsu makannya juga, makanya merpati teman-teman itu jadi kurus ya. Nah, untuk caranya sendiri memulihkan bodi merpati agar seperti semula ketika merpati teman-teman terkena cacing nih ya, usahakan teman-teman rawat dengan sedemikian rupa ya, dengan sebaik mungkin. Kasihlah pakan burung merpati yang berkualitas seperti jagung, terus kacang-kacangan ya, seperti itu. Terus jangan lupa kasihkan minuman yang bersih ya, benar-benar bersih, jangan kotor. Biasanya kalau kotor juga nanti mempengaruhi kesehatannya juga ya. Nah, jadi yang pertama-tama untuk mengatasi yang terkena cacing dengan obat-obatan, yaitu berilah obat yang saya tadi jelaskan ya untuk merpati yang terkena cacingan. Terus selanjutnya, tahap selanjutnya kalian berikan pakan yang bernutrisi seperti jagung, kacang-kacangan, terus kedelai dan lain sebagainya ya. Yang penting sehat buat merpati, dan jangan lupa dijemur pada waktu pagi hari ya. Nah, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, stamina merpati dan lain sebagainya. Itu baik banget ketika teman-teman menjemur merpati pada pagi hari ya. Nah, untuk yang terkena stres memang agak susah teman-teman, bisa memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan ya. Itu tergantung tingkat kestresannya pada burung merpati ya. Nah, kalau masalah stres itu agak susah teman-teman ya, tidak bisa diprediksi ini sembuhnya kapan ya. Itu agak susah untuk memprediksi merpati seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengatasi yang terkena cacing itu gampang teman-teman ya. Jadi saya gunakan obat, ada yang alami, ada yang dari kimia ya. Nah, saya sarankan sih dari yang alami dulu ya, yaitu dengan menggunakan jambe ataupun buah pinang ya, untuk mengatasi merpati yang kurus ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk caranya teman-teman. Dan untuk indukannya, khusus indukan paling saya gunakan kalau nggak pelet ya nasi dedak ya, itu sangat ampuh untuk mengemukkan burung merpati yang nyilet seperti ini ya. Nah, karena merpati tersebut itu tidak lagi dimainkan dan difokuskan kepada diternak ya, dan diambil anakannya. Kalau merpati teman-teman yang lagi kurus itu player, usahakan jangan dikasih nasi dedak ataupun pelet, itu bisa mempengaruhi bodi merpati ya. Usahakan berilah pakan yang standar ya, seperti jagung, kacang-kacangan ya, tapi dengan takaran porsi yang pas, jangan yang berlebihan ya. Nah, jadi itu dia untuk penjelasan pada video kali ini seputar mengatasi merpati yang kurus nyilet ya, dan solusinya seperti apa. Jadi ini solusi saya ya. Nah, jadi seperti itu, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan mungkin saya akhiri saja untuk pada video kali ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.